Rusia tolak rencana damai, malah tingkatkan serangan brutal. The idea of the peace formula is twofold. On the one hand, not to allow Russia to manipulate the issue of peace, because they regularly say that they are ready for negotiations, which is not true, because everything they do on the battlefield proves the opposite, proves to the contrary. They are not. Чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя там на то, как на это смотрят из-за океана. И Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего, не то украинцами, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески. Kota Kherson di selatan Ukraina yang baru-baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Rusia di seberang sungai Dnipro. Di sisi lain, Kremlin menolak rencana perdamaian Ukraina, menuntut Kiev menerima aneksasi 4 wilayahnya. Kherson tetap berada di bawah pengeboman dari pasukan Rusia yang mundur ke tepi timur sungai ketika kota direbut kembali dalam kemenangan besar bagi Ukraina pula. Pada hari Rabu 28 Desember 2022, penembakan menghantam sayap bersalin sebuah rumah sakit. Meskipun tidak ada yang terluka, menurut Kirilo Timosenko, wakil kepala staf Presiden Volodymyr Zelensky, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan, kata Timosenko dalam sebuah postingan di Telegram. Itu menakutkan, ledakan mulai tiba-tiba, gagang jendela mulai robek, tangan saya masih gemetar, kata Ohla Prisitko, seorang ibu di wilayah itu. Moskow sendiri telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk memeluk orang yang dicintai, memberitahu teman bahwa mereka menghargai mereka, mendukung rekan kerja, berterima kasih kepada orang tua mereka, dan lebih sering bersuka cita dengan anak-anak mereka. Kami tidak kehilangan kemanusiaan kami, meskipun kami telah mengalami bulan-bulan yang mengerikan, katanya. Dan kami tidak akan kehilangannya meski ada tahun yang sulit di depan. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Kiev dan sekutu baratnya mengecam tindakan Rusia sebagai perampasan tanah gaya imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tetangganya. Kota Kherson di selatan Ukraina yang baru-baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Rusia di seberang sungai Dnipro. Di sisi lain, Kremlin menolak rencana perdamaian Ukraina, menuntut Kiev menerima aneksasi 4 wilayahnya. Kherson tetap berada di bawah pengeboman dari pasukan Rusia yang mundur ke tepi timur sungai ketika kota direbut kembali dalam kemenangan besar bagi Ukraina pula. Pada hari Rabu 28 Desember 2022, penembakan menghantam sayap bersalin sebuah rumah sakit. Meskipun tidak ada yang terluka, menurut Kirilo Timosenko, wakil kepala staf Presiden Volodymyr Zelensky, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan, kata Timosenko dalam sebuah postingan di Telegram. Itu menakutkan, ledakan mulai tiba-tiba, gagang jendela mulai robek, tangan saya masih gemetar, kata Ohla Prisitko, seorang ibu di wilayah itu. Moskow sendiri telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk memeluk orang yang dicintai, memberitahu teman bahwa mereka menghargai mereka, mendukung rekan kerja, berterima kasih kepada orang tua mereka, dan lebih sering bersuka cita dengan anak-anak mereka. Kami tidak kehilangan kemanusiaan kami, meskipun kami telah mengalami bulan-bulan yang mengerikan, katanya. Dan kami tidak akan kehilangannya meski ada tahun yang sulit di depan. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Kiev dan sekutu baratnya mengecam tindakan Rusia sebagai perampasan tanah gaya imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tetangganya.
Kota Kherson di selatan Ukraina yang baru-baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Rusia di seberang Sungai Dnipro. Di sisi lain, Kremlin menolak rencana perdamaian Ukraina, menuntut Kiev menerima aneksasi 4 wilayahnya. Kherson tetap berada di bawah pengeboman dari pasukan Rusia yang mundur ke tepi timur sungai ketika kota direbut kembali dalam kemenangan besar bagi Ukraina puluh. Pada hari Rabu 28 Desember 2022, penembakan menghantam sayap bersalin sebuah rumah sakit. Meskipun tidak ada yang terluka, menurut Kirilo Timosenko, wakil kepala staf Presiden Volodymyr Zelensky, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan, kata Timosenko dalam sebuah postingan di Telegram. Itu menakutkan, ledakan mulai tiba-tiba, gagang jendela mulai robek, tangan saya masih gemetar, kata Ohla Prisitko, seorang ibu di wilayah itu. Moskow sendiri telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk memeluk orang yang dicintai, memberitahu teman bahwa mereka menghargai mereka, mendukung rekan kerja, berterima kasih kepada orang tua mereka, dan lebih sering bersuka cita dengan anak-anak mereka. Kami tidak kehilangan kemanusiaan kami, meskipun kami telah mengalami bulan-bulan yang mengerikan, katanya. Dan kami tidak akan kehilangannya meski ada tahun yang sulit di depan. Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari. Kiev dan sekutu baratnya mengecam tindakan Rusia sebagai perampasan tanah gaya imperialis. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebutnya sebagai operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi tetangganya. Kota Kherson di selatan Ukraina yang baru-baru ini dibebaskan terkena serangan mortir dan artileri hebat dari pasukan Rusia di seberang Sungai Dnipro. Di sisi lain, Kremlin menolak rencana perdamaian Ukraina, menuntut Kiev menerima aneksasi 4 wilayahnya. Kherson tetap berada di bawah pengeboman dari pasukan Rusia yang mundur ke tepi timur sungai ketika kota direbut kembali dalam kemenangan besar bagi Ukraina puluh. Pada hari Rabu 28 Desember 2022, penembakan menghantam sayap bersalin sebuah rumah sakit. Meskipun tidak ada yang terluka, menurut Kirilo Timosenko, wakil kepala staf Presiden Volodymyr Zelensky, staf dan pasien dipindahkan ke tempat penampungan, kata Timosenko dalam sebuah postingan di Telegram. Itu menakutkan, ledakan mulai tiba-tiba, gagang jendela mulai robek, tangan saya masih gemetar, kata Ohla Prisitko, seorang ibu di wilayah itu. Moskow sendiri telah berulang kali membantah menargetkan warga sipil. Zelensky dalam sebuah pidato video mengimbau warga Ukraina untuk memeluk orang yang dicintai, memberitahu teman bahwa mereka menghargai mereka, mendukung rekan